Ponjo. Nah, baru nanti sudah dekat ini di sini, saya lapor lagi. Dia bilang iya. Baru kita nambahkan apa ini? Jadi begini. Kalau seumpamakan mau angkat sana alat, ini megale sebelah sana itu, kasih jurus itu DP jurusan air. Dia bilang ini alat ini mau bayarin dia. Nah, ini sudah dia suruh dia sama ibunda ini. Ibundanya ada melihat cuma DP aparat yang datang kamar. Dulu berapa meter dari rumah ini Koalom? Kalau dari ini kira-kira sekitar 60 meter. 60 Sekarang meter. so tinggal berapa meter dekat rumah? Ini sekarang kurang 3 meter. 3 meter. Iya. Jadi kurang. Sedangkan senyanda sampai 3 meter itu sekarang ini. Oh begitu. Ini sekarang so ada jatuh-jatuh terus ya. Nah, itu kalapa itu sama jatuh sudah. Kalau jatuh itu kalapa sudah sama punya rumah itu. So as itu di DP air di situ. Di Ompe Kalapa so berapa banyak yang hanyut? Yang hanyut itu 18 pohon. Nah, itu beratnya ini pisang ini 1 kobong begitu. Oke. Itu yang itu. Aduh, kita yang nggak suruh anak itu cuma ini rumah kasihan. Rumah ini yang kita ramdekin suruh urus sama bunda tidak perhatikan sama orang. Saya punya harapan ini sungai ini artinya sebelum ada ini Poronjo, cuma diandul sebelah sana itu kasih lurus kamari DP jalan yang dulu itu yang di sana. Oh. Begitu saya punya maksud. Tapi ibunda dia bilang kata cuma baru ini mau pakai alat ini, sedangkan alat ini mau bayar per jam. Baru kamu tanggung jawab. Kalau kamu kita rasa mau berarti ibunda ini. Gorontalo adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam limpah. Hutan, tanah, dan air terhampar di seluruh wilayah seluas 12.215,4 km bujur sangkar. Seiring dengan perkembangan tuntutan pembangunan dewasa ini, kondisi sumber daya alam di Provinsi Gorontalo terus mengalami ancaman. Banjir, tanah longsor, degradasi lahan dan hutan terjadi setiap tahun. Luas lahan kritis yang tersebar tercatat sebanyak 185.152 hektar. Disadari atau tidak, kita hidup di tempat yang disebut daerah aliran sungai. Pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat sangat tergantung daya dukung das. Provinsi Gorontalo berada di dalam kawasan 18 daerah aliran sungai atau DAS. Satu di antaranya adalah bernama Das Bolango.
Berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan nomor SK 328 garing Menhut garis datar angka Romawi 2 garing 2009, Das Bolango termasuk das prioritas 1 untuk ditangani dan dikelola terkait rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM tahun 2010-2014. Salah satu faktor penyebab rusaknya daya dukung das adalah perubahan penggunaan lahan, sarana dan prasarana drainase yang belum baik, serta kelembagaan pemerintah dan masyarakat yang belum mantap. Pengelolaan das selama ini dilakukan secara parsial oleh banyak pihak pemangku kepentingan. Melihat kondisi seperti ini, dibutuhkan komitmen para pihak untuk melaksanakan aksi nyata, perbaikan dan pemulihan pada wilayah hulu, tengah, dan hilir daerah aliran sungai. Tak kenal maka tak sayang. Takkan mungkin kita akan mengelola das dengan baik kalau kita tidak pernah tahu arti das sebenarnya. Das atau daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografi dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Das tidak hanya daerah kiri, kanan, atau sempadan atau bantaran sungai. Namun lebih dari itu semua, daratan yang ada di permukaan bumi dapat dikatakan sebagai daerah aliran sungai. Untuk itu, program pengelolaan das secara terpadu harus didukung dan direncanakan bersama para pihak pemangku kepentingan, yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan pelaku bisnis. Sesuai amanah PP nomor 37 tahun 2012, para pihak tersebut berkoordinasi ke dalam satu wadah lembaga yang disebut Forum Das.
Forum Das Limboto Provinsi Gorontalo yang dibentuk sejak tahun 2003, peran strategis yang dikembangkan adalah mengembangkan koordinasi, termasuk salah satu poin besar adalah bagaimana mewujudkan keterpaduan atas tanggung jawab multi pihak dari sisi pengelolaan DAS secara terpadu. Nah, dari sisi tersebut, hal yang kita dorong selain membuka pemahaman itu sendiri dari sisi apa itu DAS, termasuk juga dari sisi bagaimana peran aktif DAS itu dalam sisi kehidupan baik dari hulu hilir. Nah, aspek tersebut akhirnya mengakibatkan di mana DAS Limboto Provinsi Gorontalo menjadi sebuah DAS yang sangat prioritas untuk didorong, dan selama ini begitu banyak peran multi pihak dalam mengembangkan peran-peran strategisnya untuk mengembangkan keterpaduan tersebut. Dan selama ini ada keterpaduan yang menjadi sebuah ujung tombak kami adalah mendorong skema perencanaan. Apa skema perencanaan tersebut? Adalah skema perencanaan pengelolaan DAS terpadu yang disusun bersama multi pihak, baik itu kelompok masyarakat maupun termasuk pemerintah daerah, yang akhirnya konteks tersebut itu ke depan oleh Forum Das Limboto menjadi target program Forum Das Limboto Provinsi Gorontalo adalah membuat sebuah payung hukum yang namanya Perda Pengelolaan DAS Terpadu untuk Provinsi Gorontalo itu sendiri. Pengelolaan DAS terpadu dimaksud terdiri dari tahapan penyusunan dokumen perencanaan, melaksanakan kegiatan sesuai rencana, melakukan monitoring dan evaluasi, serta mewujudkan pembinaan dan pengawasan. Agar rencana ini dapat diimplementasikan secara bersama, maka harus terkoordinasi, terintegrasi, tersinkronisasi, dan tersinergikan ke dalam rencana tata ruang daerah, rencana strategis daerah, dan program-program kerja satuan perangkat daerah. Harapan dari pengelolaan DAS Bulango Terpadu adalah sebuah rangkaian upaya-upaya perumusan tujuan, sinkronisasi program, pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan sumber daya DAS lintas para pemangku kepentingan secara partisipatif berdasarkan kajian kondisi biofisik, ekonomi, sosial, politik, dan kelembagaan guna mewujudkan tujuan pengelolaan DAS itu sendiri. Mari kita satukan tekad melestarikan DAS di Provinsi Gorontalo dengan cara bekerja secara terpadu, menyusun rencana pengelolaan DAS secara bersama, dan mengintegrasikan ke dalam rencana pembangunan daerah. Ayo, kita pulihkan dan pertahankan daya dukung DAS dengan menanam pohon, menjaga lingkungan dari ancaman kerusakan, membangkitkan kreativitas ekonomi masyarakat untuk tujuan tata kelola lingkungan dan penghidupan berkelanjutan.